Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, seperti biasa minggu ini pelajaran sejarah masih menjelaskan tentang cerita kehidupan Nabi Muhammad. Pada sesi selanjutnya ya, itu ketika umur 35 sampai umur 40 menjelang mendapatkan wahyu. Seperti biasa nadanya ya, nanti aku dimulai, nanti kalian bisa ditirukan. Saat Nabi umur 35, ada renovasi perbaikan Ka'bah. Masing-masing suku bangsa memegangnya, memasang hajar aswad batu mulia. Nah, coba, 1, 2, 3. Saat Nabi umur 35, ada renovasi perbaikan Ka'bah. Masing-masing suku bangsa memegangnya, memasang hajar aswad batu mulia. Ya, selanjutnya kisah selanjutnya yaitu ketika umur 35 tahun ya, itu ada renovasi perbaikan Ka'bah. Jadi setiap tahun itu Ka'bah selalu direnovasi dan diperbaiki. Sudah dari zaman dulu pula Ka'bah itu selalu diperbaiki sampai sekarang ya. Setiap bulan Muharram atau bulan Surat ya, sebentar lagi itu apa? Kain Ka'bah diganti ya, kain yang hitam tuh ya, untuk menutupi Ka'bah itu diganti apa namanya? Ada yang tahu? Kain apa tadi? Kiswah. Kain kiswah ya, namanya. Itu apa? Kain yang untuk menutupi batu Ka'bah. Jadi setiap tahun diganti sama yang baru. Sudah dari zaman dulu ya, sudah dari zaman dulu sejak Nabi Ka'bah itu ada perenovasian, ada perelokan. Pas waktu umur 35 Nabi Muhammadnya itu ada perbaikan Ka'bah. Terus di situ ada apa? Perselisihan. Ada perselisihan ketika apa? Memasang hajar aswad, batu hitam tuh ya, hajar aswad itu batu hitam, artinya batu hitam. Ada perselisihan ketika pas waktu memasangkan ke Ka'bahnya. Apa perselisihannya ya? Jadi setiap masing-masing suku bangsa itu ingin apa? Memasang. Suku Quraisy ingin memasang. Suku ini ingin memasang. Jadi setiap suku bangsa yang ada di tanah Arab ingin memasang batu hajar aswad. Karena apa? Orang yang memasang batu hajar aswad ke tempatnya itu suku yang mulia katanya. Karena melihat perselisihan ini, akhirnya ada apa? Ada kesepakatan. Sudah begini aja. Yang memasang hajar aswad nanti siapa saja yang pertama tadi yang masuk Masjidil Haram di Makkah ya, itu berhak yang memasangnya. Akhirnya apa? Sudah ketemu siapa yang apa pertama masuk Masjidil Haram, siapa? Nabi Muhammad, orang yang pertama. Akhirnya apa? Semua suku bangsa menyetujuinya bahwa Nabi Muhammad yang memasang batu hajar aswad ke tempatnya, ke tempat Ka'bahnya. Setuju semua. Kenapa? Nabi Muhammad waktu umur 35 tahun atau waktu sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu apa? Selalu dipercaya. Karena Pak Nabi Muhammad orangnya jujur, dipercaya.
seperti sifat wajib Rasul. Ya, akhirnya apa? Sepakat semua suku bangsa bahwa yang akan memasang batu Hajar Aswad ke tempatnya itu Nabi Muhammad. Sudah sepakat. Apa? Melihat perselisihan yang tadi, Nabi Muhammad punya ide brilian, ide cemerlang, ya, punya ide brilian. Apa idenya? Setiap apa? Masing-masing suku bangsa nanti memegang pojok batu Hajar Aswadnya ditaruh di kain persegi 4, entah sorban atau sejadah, yang penting apa persegi 4, segi panjang ya, segi panjang tuh. Batunya ditaruh di kain, masing-masing suku bangsa memegang yang pojok. Suku Quraisy memegang pojok yang mana kanan, suku yang lain pegang pojok, pegang pojok, pegang pojok. Setiap suku bangsa memegang yang pojok, lalu diangkat batunya sama masing-masing. Ya. Terus Nabi Muhammad yang masang, yang ngambil batunya ke tempat Ka'bah, ke pojokan Ka'bahnya. Akhirnya melihat fenomena ini, semua suku bangsa merasa senang, ya, merasa apa? Dikasih pembelajaran. Nabi Muhammad memiliki ide yang bagus, ide yang cemerlang ketika menghadapi permasalahan. Ketika ada perselisihan, Nabi mempunyai apa? Ide cemerlang yang bagus. Yaitu idenya apa? Masing-masing suku bangsa memegang yang pojok, lalu diangkat, kemudian Nabi yang memasangnya. Akhirnya semua suku bangsa senang dengan keputusan itu. Yang tadinya ada perselisihan, ada pertengkaran, akhirnya pada senang karena ide Nabi. Merasa suku yang lain juga ikut bangga. Itu peristiwa ketika umur 35 tahun. Ketika menjelang umur 40 atau ketika memasuki umur 40, itu Nabi Muhammad sering apa? Menyendiri, berhalwat. Ya, kalau zaman sekarang sih bertapa ya. Tapi bahasa Arabnya berhalwat, menyendiri ke tempat sepi. Ketika sudah memasuki umur 40 tahun, ketika mau mendapat wahyu yang pertama menjadi Nabi sering apa? Menyendiri di mana? Di Gua Hiro, jauh dari pemukiman. Kalau di sini di mana kira-kira? Di Cupang. Kira-kira di Cupang di situ. Menyendiri Nabi, ya. Karena apa? Ya karena melihat apa? Suku Quraisy atau bangsa Arab itu bangsanya jahiliyah. Setiap hari itu apa? Suku Quraisy bangsa jahiliyah itu mengadakan pesta, ya, pesta miras, pesta perempuan, ya, joget-joget, ya, disko tuh ya, diskotik, apa? Terus sering perang. Itu bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Umat Nabi itu begitu, ya. Orangnya apa? Pada jahat-jahat, ya, pada soak. Ya. Karena apa? Ya, karena itu seringnya apa? Perang, ya. Senang perang tuh, ya. Bertengkar tuh senang. Membunuh anak perempuan, ya. Kalau ada bayi yang lahir perempuan dibunuh. Karena apa? Perempuan tidak bisa perang, tidak bisa perang. Bisanya cuma laki-laki, ya, perang tuh. Hanya apa? Setiap bayi yang lahir perempuan maka akan dibunuh. Tuh bangsa jahiliyah, bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi. Ya, porak-poranda, ya. Apa masyarakatnya sudah hancur kan akhlaknya, ya. Akhirnya Pak Nabi menyendiri di Gua Hiro. Sering beberapa bulan, ya. Kita 1 bulan, kita 2 bulan, ya itu. Akhirnya Pak sering ke gua lagi, nanti pulang lagi, ya.
pulang tuh hanya mengambil bekal ya. Mengambil bekal, diisi bekalnya sama istrinya ya, di di badai rantang kalau sekarang ya. Diisi, nanti berangkat lagi ke gua lama 3 hari seminggu ya. Itu namanya berhalwat, menyendiri. Karena itu sih melihat masyarakatnya ya, masyarakatnya apa? Jahiliyah atau ya, kurang ajar lah kalau itu. Padahal sudah berantakan jagatnya ya, masyarakatnya. Setelah genap berusia 40 tahun, akhirnya apa? Nabi Muhammad sering dimimpiin malaikat Jibril. Ya, beberapa hari itu didatangin makhluk halus ya, makhluk kasat mata, tapi malaikat Jibril aslinya. Akhirnya apa? Ketika sudah beberapa malam dimimpiin, tepat pada tanggal 17 Ramadan itu turun wahyu yang pertama. Malaikat Jibril datang yang nomor. Jadi ya, dalam gua Jibril langsung mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Dari malaikat Jibril yang malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqori. Malaikat saya tidak bisa membaca selama 3 kali. Selama 3 kali begitu. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori. Dari Nabi Muhammad Muhammad. Saya tidak bisa membaca. Hanya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra farabukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Itu wahyu yang pertama turun. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama turun, akhirnya apa? Nabi Muhammad pulang apa? Deg-deg ya, badannya gemetar. Karena apa? Yang tidak karuan rasa. Karena kedatangan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama. Nabi Muhammad bingung, diselimuti rasa gemetar ya, deg-deg, hanya minta istrinya untuk diselimutin. Minta ke Siti Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Karena apa? Kedatangan sosok ya, malaikat Jibril. Akhirnya Pak, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, ya, itu Nabi resmi menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur berapa? 40 tahun. Ternyata wahyu yang pertama turun. Kemudian selang beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, ya, wahyu turun lagi. Ternyata angkatlah Nabi menjadi Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Mungkin itu saja ya. Pelajaran kisah Nabi Muhammad dari umur 35 sampai umur 40 tahun ketika wahyu yang pertama turun. Mungkin itu saja ya. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.